Saya merencanakan sesuatu untuk mengakhiri hidup. Tapi saya inginnya gitu ya, itu sempurna. Karena suami itu pelayan Tuhan. Keluarga besar suami itu pelayan Tuhan. Saya nggak mau tuh ada, istrinya ini mati bunuh diri loh. Kayak kesannya jelek banget. Jadi saya ngerancangin semuanya. Nah terus mulai kapan, jadi mulai yang usia 25 tahun itu ya mulai merasa perlu pertolongan? Iya. Dengan ngobrol sama teman psikolog. Dia masih mahasiswa psikologi waktu itu. Masih kuliah. Masih kuliah. Lalu dia punya, itu Bu nasihatnya apa? Suruh coba ke aja. psikiater? Enggak, dia bilang coba aja. Karena kan waktu itu dia ngerasanya dia masih belum kompeten untuk melakukan asesmen atau apa. Itu dia bilang. Cuman ya balik lagi ke waktu itu masalah biaya gitu. Jadi long story short ya hidup terus berlanjut. Tapi di antara jeda itu pemikiran-pemikiran dan percobaan itu saya pernah lakukan beberapa kali. Maksudnya bagaimana? Untuk mengakhiri hidup. Gitu. Setelah menyadari itu tapi tidak mengambil tindakan minta benar-benar ditolong. Periode itu sempat mau bunuh diri juga? Sempat. Gitu. Tapi tidak yang ekstrim dalam artian berdiri di jembatan atau berdiri di gedung atau mencoba untuk menabrakkan diri ke kereta kayak gitu, tidak gitu loh. Tidak sampai mendengar suara-suara. Tidak. Kalau saya mendengar suara-suara masuknya sudah ke waham, skizo, ke delus, ya? Sudah ke skizo. Okay. Tapi ini pemikiran secara sadar, saya ingin ini berakhir gitu loh. Dan saya merencanakannya step by step. Udah capek maksudnya. Nah karena waktu itu selalu apa yang dirasa Bu Laura, maksudnya psikosomatis atau gimana? Tidak. Belum sampai situ. Yang untuk saya pribadi rasanya adalah tidak berharga, tidak berguna, gitu ya. Dan mungkin ada banyak dari penderita gangguan kejiwaan lain yang merasa tanpa gua pun dunia ini akan berjalan baik-baik saja. Gitu. Jadi kayak udah meaningless lah ya, udah kayak nggak. Ya buat apa hidup, kayak nggak ada lagi. Cuman capek aja ketemu orang. Pasang muka baik-baik aja karena kita nggak pengen dihakimi gitu loh. Boleh disebut kayak hatinya tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Waktu itu saya ini aktif pelayanan. Jadi dari zaman saya muda saya aktif pelayanan, cuman sempat tidak pelayanan tapi saya masih rutin ke gereja gitu ya. Bukan tidak ada Tuhan, tapi saya kontak sama Tuhan itu paling sering dalam artian gini, Tuhan kapan panggil saya pulang? Mungkin saya ngerasanya kalau saya dipanggil sama Tuhan itu jauh lebih baik, saya ngerasanya nggak berat lagi. Kehidupan sehari demi sehari itu di tempat di dunia itu buat saya tuh bukan hal menyenangkan sama sekali. Gitu. Ya. Jadi bolehkah saya dipanggil pulang segera? Jadi rasanya kayak no meaning. Tapi nggak berakibat marah-marah sama orang, Nggak. Tapi lebih ke arah saya memang menarik diri. Nggak suka bergaul. Tidak suka bergaul gitu, nggak terlalu yang dulu tuh waktu saya zaman muda sekali, kebetulan saya ikut di bidang acara. Saya pemain tamborin, suka tampil gitu ya. Tapi begitu masuk ke fase depresi, untuk ngobrol gitu, ketemu sama orang, bahkan untuk misalnya datang ke kondangan aja, itu rasanya malesnya luar biasa. Itu kayak, aduh mesti ketemu banyak orang. Malah menjadi satu tekanan ya, kalau diminta ketemu orang. Ketemu orang karena saya harus menampilkan bahwa saya baik-baik aja, saya masih senyum gitu, nggak boleh yang seperti apa gitu. Dan kalau ditanya reaksi orang depresi itu seperti apa, banyak. Kita nggak akan menangis sepanjang hari, tidak gitu loh. Orang depresi itu punya topeng tuh banyak. Dan saya bisa bilang dari pengalaman saya pribadi,
kita ini pembohong yang sangat baik. Karena kita kelihatannya baik-baik aja. Sangat takut untuk dihakimi. Oh. Gitu. Nggak mau kelihatan lemah, nanti dihakimi. Nggak boleh bilang takut dihakimi juga. Gitu. Apalagi orang Kristen ya. Pelayan Tuhan, kena depresi, iman lu di mana? Gitu. Terus gimana Bu, berjalan setelah umur 25 tahun, terus mengalami itu sampai mau mengakhiri hidup, kemudian menikah? Ketemu pasangan di kondisi depresi juga atau bagaimana? Saya bertemu dengan suami itu tahun 2000. Jadi saya sempat kenal sama dia tahun 99, tapi mulai pacaran tahun 2000 gitu ya. Suami itu anak pendeta. Jadi mama papanya pendeta. Jadi dia tuh nggak gitu aware dengan mental illness. Dari dia pun saya pernah dibilang saya kurang bersyukur gitu ya. Karena sama sekali nggak ada awareness tentang mental illness. Itu berpacaran berapa lama? Sempat pacaran 7 tahun, putus 2 tahun, lalu kita nyambung lagi sampai menikah. Gitu. Oh, jadi 7 tahun itu dia melihat sebuah, tapi nanti mungkin kita bisa lebih lanjut. Saya pengen banget denger Bapak cerita ya. Paling dianggapnya ya kayak cari-cari perhatian, caper-caper gak jelas gitu loh, suka uring-uringan. Paling dia lihatnya seperti itu. Karena di early stage-nya di 2000 sampai 2007 itu dalam arti gini, levelnya tuh masih agak sedikit di bawah gitu ya. Tapi begitu masuk 2016 punya anak ketiga, itu kayak kena setelah baby blues, kena postpartum gitu. Jadi memperburuk. Itu memperburuk. Setelah anak ketiga ya? Setelah anak ketiga gitu. Jadi karena memang kan bibitnya udah ada nih dari awal dan tidak ditangani, tidak diproses, jadi kayak cuma dicuekin aja, apalagi saya malu untuk ngasih tahu segala macam gitu kan. 2016 itu benar-benar kayak ini bebannya saya teken, tapi dia terus-terusan naik gitu yang gitu. Sampai unbearable. Terus kebetulan pas melahirkan pula kena baby blues. Dan saya 2016 itu hidup itu seperti autopilot. 2016 itu sesudah lahir anak ketiga? Iya, pas setelah lahir anak ketiga, 2016. Ya, itu hidup seperti autopilot. Saya punya anak 3. 2016 itu anak ketiga. Jadi yang kedua ini kan yang satu sudah sekolah. Jadi saya masih antar jemput anak. Saya bawa mobil itu dalam keadaan autopilot. Kadang saya bisa lupa, skip. Saya dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah itu saya lupa. Sepanjang perjalanan itu saya lihat apa, ngapain aja. Gitu. Itu boleh dikatakan tingkat lebih lanjut ya untuk depression ya? Depressionnya udah kayak gitu, tapi ya dianggapnya waktu itu masih denial. Saya sendiri denial. Saya ngerasanya udahlah mungkin karena capek ngurusin 3 anak walaupun ada asisten gitu ya. Ya wajar lah ya, siapa juga yang nggak capek ngurusin anak 3 gitu kan. Jadi beri penghiburan sama diri sendiri. Oh it's okay lah, namanya juga stres gitu ya. Stres tipis-tipis kan namanya juga ibu rumah tangga lah ya, mungkin kurang bergaul, cuman ngurusin anak aja gitu kan. Ternyata saya pernah protes sama suami gini. Saya ngobrol sama anak, tapi saya butuh orang dewasa yang satu level. Saya ngobrol sama anak umur 3 tahun sama anak umur 4 tahun, ya saya ngobrolinnya, Koko nanti kita makan ini ya, segala macam gitu kan. Tapi saya butuh kan orang dewasa yang satu level, jadi saya suka cerita sama suami. Tapi kan suami kadang kalau pulang kerja juga udah capek gitu. Jadi saya ngerasanya di situ mulailah kesepian, kayak nggak ada tempat ngomong lagi. Nah udah, jadi sering ngomongnya ke siapa? Balik lagi ngomongnya ke Tuhan. Masih baliknya ngomongnya ke Tuhan, which is healthy ya, maksudnya sehat harusnya. Larinya nggak kemana-mana, tapi ke Tuhan gitu. Sampai di sisi rohaninya lah, itu udah bener sangat gitu soalnya. Justru sangat rohani. Cuma rohani. Cuma rohani itu loh nanti gini, Tuhan saya pengen menjadi istri seperti yang di Amsal gitu ya. Saya melakukan semua hal gitu kan. Setelah semuanya selesai tolong panggil saya. Setelah semuanya selesai tolong panggil saya. Sangat rohani kan kelihatannya. Tetap bahwa ternyata tidak bisa menikmati hidup ya. Sekalipun punya suami, sekalipun diberkati dengan 3 anak, malahan karena 3 anak itu secara fisik capek ya. Secara fisik capek, saya mau sharing nih, tidak menemukan orang dewasa yang sama-sama dewasa dalam satu rumah itu untuk dengerin cerita saya. Dan itu jadi trigger ke yang lama, Bu.
bahwa oh saya ini nggak didengerin loh. Wah saya ini diabaikan loh. Jadi unfinished bisnisnya yang lama itu terus-terusan ke bawah gitu. Terus menyalahkan Tuhan? Enggak. Tetap enggak? Enggak. Enggak berani? Enggak berani itu dalam artian gini. Mungkin banyak nanti sahabat Cross Talk ada yang nonton gitu ya. Mungkin juga belum Kristen mungkin. Karena kita ngerasanya Tuhan itu nggak menghakimi. Jadi kita akan ngomongnya cuma sama Tuhan. Dalam saat teduh kita, dalam masa tenangnya kita, saya kadang kalau nggak skip pemikiran saya di mobil, sambil pegang setir saya ngomong sama Tuhan, what should I do? Saya udah nggak ngerasa punya gairah untuk hidup. Saya cuma bisa bangun pagi, oh saya masih bangun, berarti saya masih harus siapin sarapan, mesti antar anak sekolah, that's it. Sampai balik lagi tidur, dan saya ngomong gini, Tuhan boleh nggak? Saya nggak usah bangun lagi. Waktu saya ke psikiater, dokternya juga ngomong, ibu pernah kepikiran nggak kalau anak-anak masih kecil? Bu Grace, jawaban saya nih ya, Bu dokter, boleh nggak sekali waktu saya egois, nggak mikirin tanggung jawab terhadap hidup orang lain? Saya mau egois untuk diri saya sendiri, dan saya mengakhiri hidup. Kebanyakan orang yang dalam stage itu, kalau ditanya, emang ibu nggak sayang sama anak? Atau emang bapak nggak sayang sama anak? Jangan bebani lagi dengan tambahan bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap hidup orang lain. Saya pernah dalam posisi itu dan saya akan bilang itu. Kenapa saya mesti bertanggung jawab sama hidup orang lain? Orang gue sama hidup gue sendiri aja udah nggak mau. Jadi boleh dikatakan kalau ternyata itu kan sebuah penyakit ya. Bahwa pelarian kita kepada Tuhan pun sometimes seolah-olah Tuhan tidak bisa mengubah hati dan jiwanya Bu Laura gitu kan. Udah saya doa, semua saya lakukan saat teduh semua gitu kan. Nah Tuhan tuh kemana gitu kan. Nggak sempat berpikir begitu, Bo? Tidak, saya ke Tuhan itu nggak menyalahkan Tuhan yang Tuhan di mana itu enggak. Tapi saya lebih ke arah ya kalau sama Tuhan itu nyaman, boleh nggak sih sama Tuhan aja selamanya. Nih berasa yang di pundak nih beban dan segala macam, boleh nggak sih dilepasin aja. Tapi karena masih ada gitu ya. Kebetulan karakter saya ini kayak 180 derajat bertolak belakang gitu loh. Saya merencanakan sesuatu untuk mengakhiri hidup. Tapi saya inginnya gitu ya. Itu sempurna karena suami itu pelayan Tuhan. Keluarga besar suami itu pelayan Tuhan. Saya nggak mau tuh ada istrinya ini mati bunuh diri loh. Kayak kesannya jelek banget. Jadi saya ngerancangin semuanya. Tapi di titik yang lain, waktu saya merencanakan itu sampai menemukan gitu ya, bisa menemukan, itu adalah hal yang nahan saya untuk tetap hidup. Jadi masih pikiran akal sehatnya masih ada ya? Masih ada. Masih ada ya? Oke. Itu makanya masih levelnya depresi. Depresinya depresi berat. Depresi Jadi berat. setelah saya banyak konsul ke psikiater, yang attempting ya betul gitu loh, itu aktif. Jadi pemikiran bunuh dirinya yang aktif. Tapi setelah berikutnya lagi itu pasif suicidal thought. Pasif suicidal thought. Jadi tetap merencanakan tapi tidak melakukan. Tapi begitu ada triggernya, itu pun berbahaya. Jadi itu sebenarnya ada level-level tertentu ya. Kalau yang skizo itu udah paling atas ya? Bukan paling atas sih. Jenisnya agak berbeda. Oh beda gitu. Ya. Bukan nanti pelan-pelan bisa menuju ke sana. Bukan masalah pelan-pelan. Kalau tidak tertangani maksudnya? Kalau tidak tertangani mungkin bisa. Mungkin bisa gitu. Ya. Dan kadang orang dengan gangguan kejiwaan pun dia datangnya nggak sendirian. Kadang bawa teman-temannya. Kayak saya depresi majar. Dia bawa temannya tuh anxiety. Dia bawa temannya PTSD. Gitu. Semakin lama makin banyak teman yang dia bawa. Kalau misalnya ada yang gangguan kepribadian misalnya sekarang banyak nih NPD, narcissistic personal disorder. Ya. Dia akan bawa lagi temennya yang lain. Waduh. Kadang-kadang bertumpuk-tumpuk. NPD itu mental illness ya? Mental illness tapi kepribadian. Iya. Masalah ini makin lama makin menguak ya. Entah mungkin dulu juga ada, tapi karena tidak terekspos. Tidak tereksposnya dalam artian gini, kita yang jujurnya sampai sekarang pun banyak yang nggak mau terbuka karena malu. Ya. Kan dulu kan orang akan bilang DGJ orang gila itu pasti akan dengar dipasung lah gitu, berkeliaran di jalan. Karena stigmanya bahwa
ODGJ adalah orang gila yang sebenarnya sama dengan skizofrenia berat gitu. Sedangkan yang depresi, yang anxiety, yang psikosomatis, yang distimia itu semuanya nutup diri. Gitu. Dianggap normal aja tiap Dianggapnya orang. normal aja. Ya ada yang lu kurang beriman sih, jadi lu pikirin terus tuh masalah gitu. Dan selain banyak ke sih, Tuhan gitu kan. banyak sih ya Bu, orang itu akan jadi high functioning depression. Gimana maksudnya? Jadi dia depresi berat tapi dia masih berfungsi dengan baik gitu. Jadi kelihatan kuat di luar, hancur di dalam. Itu banyak sekali. Kita ngomongnya lagi smiling depression. Gitu. Depresi tapi tetap senyum segala macam. Tapi begitu ada trigger lewat seperti itu. Jadi mungkin akan kalau dalam lingkungan gereja sendiri ya mungkin lagi nih, kita kecolongan ya kemarin baru habis komsel bareng kok tiba-tiba dia ada berita duka gitu. Sebenarnya bukan kecolongan. Sebenarnya juga bukannya tiba-tiba. Tapi orang dengan depresi itu sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda. Hanya orang biasanya nggak peduli, nggak care dengan tanda-tanda itu. Nggak anggap serius lah. Nggak anggap serius. Nah, terus akhirnya kan berobat ke psikiater. Waktu itu jadi sejak yang anak ketiga itu sudah mulai tambah unbearable ya. Unbearable. Jadi langsung mengambil keputusan untuk belum dulu mencari pertolongan. Belum dulu. Saya punya satu keterbatasan, suami itu tidak percaya dengan mental illness. Jadi saya ngerti, saya udah baca banyak gitu ya di internet, cari-cari info apa yang terjadi sama saya segala macam. Lagi-lagi yang saya terima adalah saya kurang bersyukur, saya kurang doa, dan segala macam penghakiman lain gitu ya. Jadi setiap informasi yang saya cari itu adanya saya sembunyi-sembunyi sama suami. Jadi saya juga nggak mau terbuka apa yang terjadi sebenarnya sama saya. Gitu. Nganggapnya ya sudahlah ya. Kalau cuman pemikiran kayak gini mungkin orang lain juga sama. Dan saya selalu dibandingin. Kecil itu sering dibandingin tipis-tipis, gede juga dibandingin. Orang lain yang kayak lu banyak kok. Dan mereka baik-baik aja. Kenapa lu kayak begini? Gitu. Memang lu lemah gitu kan? Emang lu lemah, emang lu kurang bersyukur. Kurang iman. Kurang iman, makanya banyak doa puasa. Kurang apa? Gitu. Dan itu semakin mengintimidasi saya. Setelah dari psikolog, saya memberanikan diri ke psikiater tanpa suami tahu. Dikasih obat. Kasih obat, itu rasanya luar biasa nggak enak. Oh, pertama dikasih obat nggak enak? Nggak enak banget. Nggak nyerah tuh? Saya ngerasanya begitu minum obat itu ya, kayak dibikin setengah pingsan gitu, di knockdown. Dari semua pemikiran saya yang kayak frekuensinya tinggi, dikasih obat tuh langsung turun. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.